Halo, selamat malam dokter. Halo, selamat malam. Iya dok, gimana kabarnya malam hari ini dok? Oh, baik, baik. Makasih udah mengundang saya di sini. Iya, dokter mungkin ini panggilannya saya boleh nanti selama IG Live manggil dokter dengan panggilan siapa dok? Oh, boleh panggil saya Dokter Ishak aja. Dokter Ishak. Oke, good people. Ini sudah bergabung Dokter Ishak dari Mitra Keluarga Kalideres yang nantinya akan membantu mengedukasi kita terkait dengan judul malam hari ini yaitu seberapa dekat kita dengan kanker prostat. Dokter, mungkin sebelum kita IG Live karena ini adalah rangkaian IG Live kita yang ketiga. Yang pertama itu mitos fakta, Dok, dan yang kedua terkait deteksi dini. Yang terakhir mungkin ini Dokter Ishak bisa wrap up sebetulnya dari awal tuh Ya, kanker prostat seperti apa. Tapi sebelum kita mulai mungkin saya akan perkenalkan diri dulu ya dok kepada Sobat Mika mungkin yang belum kenal One On Co. Jadi saya Tiara akan membantu hosting acara hari ini. Nah sebetulnya One On Co itu siapa sih? Jadi perkenalkan One On Co itu adalah platform digital di bidang kesehatan khususnya kanker. Nah kami bisa membagikan informasi terkait konsultasi, direktori, deteksi dini, dan belanja sehat. Lebih lengkapnya bisa langsung saja kunjungi www.oneonco.co.id atau follow IG kita yaitu one.onco. Baik. Nah, Dok, langsung saja nih Dok kita mulai ya Dok ya karena sudah IG live yang terakhir nih yang kedua terakhir bersama dengan Dokter Edo terkait kenali sejak dini kanker prostat. Nah, itu bersama Rumah Sakit Mitra Keluarga Pondok Chandra. Nah, baik. Dok, terkait untuk pembahasan hari ini nih dok, untuk kanker prostat sendiri. Yang pertama kali nih dok, biasanya kan kalau malam hari kita berkumpul dengan keluarga. Lalu terbesit di pikiran, apakah kanker prostat itu diturunkan di keluarga ya dok ya? ya, jadi satu fakta yang harus kita ketahui ya, bahwa kanker prostat itu sangat berhubungan sekali dengan faktor genetik. Maksudnya, jadi kalau misalkan seorang pasien mempunyai mau ayahnya atau kakak laki-lakinya itu punya riwayat kanker prostat, maka orang tersebut mempunyai kemungkinan atau resiko dua kali lipat untuk terjadi menderita kanker prostat nantinya di kemudian hari. Jadi memang faktor genetik itu sangat berperan penting, walau dan itu juga salah satu faktor gen yang mesti kita ketahui. Salah satunya adalah faktor genetik BRCA1, BRCA2, dan itu biasa ditemukan pada pasien-pasien perempuan dengan kanker breast cancer atau ovarian cancer juga. Jadi faktor genetik salah satu faktor penentu dalam terjadinya kanker prostat. Oke, cukup menarik ya dok ya. Berarti ini memang Ya. berkaitan dengan kanker payudara juga. Nah, sebelum mengupas lebih lanjut, mungkin ini sudah ada sekitar 20 orang yang join, tapi memang kalau IG Live ini fluktuatif ya dok ya, naik turun ya. Kalau webinar kan pastinya bisa terrecord. Nah, nanti kita bisa lihat berapa orang yang live dengan kita. Nah, untuk para good people dan juga Sobat Mika, nah bersama dengan kita sudah hadir prolognya pertanyaan yang pertama, apakah kanker prostat itu diturunkan, sudah terjawab oleh Dokter Ishak. Nah sebelumnya tadinya saya belum membacakan CV beliau, jadi saya coba bantu bacakan ya dok, izin ya dok ya. Oke, yang bergabung bersama kita ini adalah Dr. Ishak Ardianson Deswanto, spesialis urologi, lahir pada tanggal 30 Desember. Wah, sebentar lagi ulang tahun ya, Dok ya? Ya, Akhir betul. tahun ya, Dok ya? Iya, Sekarang masih sekalian. tanggal 21, jadi saya happy birthday duluan nih, Dok, sebelum memulai tanggal 30. Oke, Dokter Ishak ini menempuh pendidikan sebagai dokter umum di Fakultas Kedokteran di Universitas Indonesia, lulus tahun 2013, lalu menempuh untuk Bachelor of Medical Science di University of Melbourne, dan juga terakhir urologi, menempuh spesialis urologi di RSCM di Jakarta, lulus di tahun 2020. Saat ini beliau berpraktek sebagai urologis di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Jadi para good people maupun Sobat Mika yang ingin menemui Dokter Ishak langsung aja appointment di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Nah jadwalnya beliau berpraktek setiap hari Rabu jam 18 hingga 20 dan juga hari Sabtu jam 9 hingga jam 11 siang. Jadi langsung saja yang penasaran ingin berkonsultasi secara langsung dengan beliau, langsung saja appointment di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Nah, Rumah Sakit Mitra Kalideres ini adalah merupakan bagian dari Mitra Keluarga Group yang hadir sudah lebih dari 30 tahun. Luar biasa ya. Lokasinya ada di Jalan Peta Selatan nomor 1 Kalideres, Jakarta Barat. Memiliki fasilitas unggulan, salah satunya
trauma center, rehabilitation medic center, hemodialisa, dan yang lain-lain. Jadi langsung saja silahkan jika emang mitra keluarga Kalideres ini adalah vaskes terdekat dan juga terjangkau, karena memang sudah menerapkan untuk prokes yang sangat ketat di area rumah sakit. Baik. Dok, ini sebelumnya di awal saya sudah sempat info bahwa IG Live terakhir ini kita tetap membagikan support, yaitu voucher pemeriksaan tes PSA. Nah, di IG Live sebelumnya sudah sempat dibahas, Dok, tapi memang belum detail. Mungkin Dokter Isa bisa bantu jelaskan untuk tes PSA sendiri terhadap kanker prostat itu apa sih, Dok, dan bagaimana prosedurnya? Jadi untuk tes PSA itu, atau namanya proses spesifik antigen, adalah sebuah tumor marker memang untuk mengetahui, untuk pendeteksian awal apakah seorang pasien itu mempunyai resiko untuk terjadi kanker prostat apa enggak. PSA ini sebenarnya dia bukan cancer spesifik ya, jadi belum pasti kalau PSA-nya tinggi maka pasti terjadi, ini pasien pasti punya prostat cancer, belum tentu. Jadi dia lebih ke arah, dia sebuah marker yang menandakan kalau dia meningkat adanya suatu proses yang terjadi pada organ prostat tersebut, pada kelenjar prostat tersebut gitu. Entah itu dia karena infeksi atau prostat, ada kerusakan pada prostat atau prostat cancer. Jadi itu banyak hal sebenarnya bisa meningkatkan PSA. Jadi sebenarnya pemeriksaan PSA itu sendiri harus digabungkan dengan pemeriksaan fisik. Ya, pemeriksaan fisik yang penting yang biasanya harus kita lakukan adalah yaitu pemeriksaan colok dubur. Kenapa kita periksa colok dubur? Jadi dengan dokter urologi biasa melakukan pemeriksaan colok dubur untuk mengetahui apakah teraba adanya benjolan ya pada prostat gitu loh. Jadi ada penelitiannya, kalau memang pada pemeriksaan colok dubur ditemukan adanya benjolan pada prostat dan prostatnya teraba keras. Jadi dan lalu kita akan mintakan pasien untuk cek PSA dan PSA-nya itu lebih di atas 4. Maka kemungkinan bahwa pasien itu memiliki kanker prostat itu hampir 90%. Itu implikasi yang perlu kita ketahui dan perlu teman-teman untuk ketahui juga. Ya. Itu sih. Oke, baik Dok. Nah, terkait dengan judul kita malam hari ini ya Dok ya, seberapa dekat kita dengan kanker prostat. Sebetulnya kalau berkaitan dengan gaya hidup sehat itu apakah ada pengaruhnya ya Dok ya? Nah, jadi kalau untuk kanker prostat itu sebenarnya kan untuk semua cancer ya, semua cancer itu memang multifaktorial ya. Tapi untuk kanker prostat sendiri, salah satu peranan penting tadi genetik udah saya sebutkan. Peranan yang kedua adalah ras. Biasanya insidensi kanker prostat paling tinggi ditemukan pada ras African American. Ya. Asia itu sendiri salah satu ras yang mempunyai risiko paling rendah dibandingkan ras-ras lainnya untuk terkena kanker prostat. Terus faktor yang selanjutnya adalah faktor usia. Jarang sekali pasien di bawah usia 40 tahun didiagnosa dengan kanker prostat. Bisa, tapi jarang sekali. Paling sering, kemungkinan besar muncul atau terdiagnosa pada usia 65 tahun ke atas. Tapi untuk amannya kita sarankan setelah usia pasien laki-laki menginjak usia 50 tahun ke atas, kita mulai untuk screening kanker prostat. For early detection yang nanti kita akan bicarakan ya. Untuk gaya hidup. Jadi untuk gaya hidup sebenarnya banyak orang mencoba untuk menganalisa nih, apakah ada hubungannya dengan obesitas. Jadi ada yang mention, oh mungkin pasien dengan obesitas ini risiko terkena kanker prostatnya lebih tinggi. Tapi ini conflicting ya, datanya itu nggak ada yang semua data mensupport hal tersebut. Tapi yang ditemukan adalah kalau pada pasien-pasien dengan obesitas, biasanya memiliki resiko terjadi kanker prostat yang lebih progresif. Itu kalau pasien obesitas. Untuk masalah diet juga nggak ada diet spesifik ya. Mungkin kalau mitos orang ngomong makan tomat untuk mencegah kanker prostat, nggak, itu mitos ya. Tapi kalau diet yang kita ketahuin, dairy produk ya, biasanya konsumsi dairy produk seperti susu, keju bisa meningkatkan risiko kanker prostat. Tapi itu datanya pun masih conflicting. Jadi masih ada researcher, ada peneliti A bilang ini nggak berhubungan, ada peneliti B ini bilang berhubungan. Jadi masih conflicting gitu sih. Jadi kalau untuk gaya hidup belum begitu banyak data yang bisa mensupport ya. Baik Dok. Nah Dok, ini sebetulnya sudah ada pertanyaan yang masuk, mungkin karena ini IG Live kita yang terakhir bersama mitra keluarga,
banyak interaksi untuk tanya jawab secara chat ini ya dok ya, saya bantu bacakan ya dok. Oke, ini Oke. dari akun Kartini_Clara. Dok, apakah kanker prostat itu operasinya harus dianestesi dan jenisnya apa? Oke. Jadi untuk kanker prostat itu penanganannya itu sangat bervariasi. Penanganan kanker prostat itu nggak semuanya operasi ya. Itu tergantung kita menemukan kanker, mendeteksi atau mendiagnosa kanker prostat pada stadium apa. Apakah pada stadium awal, apakah stadium menengah, apa stadium lanjut. Gitu. Kalau stadium lanjut ya udah banyak menyebar ke organ-organ lainnya gitu. Seperti ke tulang, ke paru dan lain-lain. Jadi tergantung pada stadium kanker prostat. Pada pasien-pasien dengan stadium awal, biasanya penanganan yang kita tawarkan kepada pasien adalah untuk melakukan operasi radikal prostatektomi. Jadi kita mengangkat organ prostatnya beserta organ-organ sekitarnya dengan harapan kita bisa mengangkat semua jaringan kankernya. Gitu. Tapi ya kelemahannya ya itu untuk operasi seperti itu operasi yang sangat besar dan biasanya operasi berdarah dan banyak kemungkinan terjadinya komplikasi ya. Komplikasi perdarahan, komplikasi disfungsi ereksi, mengompol, dan operasinya itu pasti dibius total ya. Jadi yang ini mungkin kalau orang-orang pada dengar ya ini mantan presiden kita SBY ke Amerika untuk melakukan operasi robotik radikal prostatektomi, yaitu salah satu modalitas yang bisa kita tawarkan kepada pasien kalau terdeteksi pada stadium awal. Nah, selain operasi, kita bisa menawarkan untuk melakukan terapi radiasi untuk stadium awal. Juga selain itu, atau misalnya kita kalau pasien nggak mau radiasi, kita bisa tawarkan namanya androgen deprivation therapy, yaitu dengan pemberian terapi ya seperti terapi hormon. Kenapa? Karena kanker prostat ini adalah kanker yang sangat dependent terhadap hormon testosteron. Jadi dengan kita menekan produksi testosteronnya, harapannya juga bisa menekan progresivitas daripada kanker prostat tersebut. Gitu. Mungkin boleh bisa dapat menjawab ya. Iya, thank you dokter untuk penjelasannya. Oke, bagi sobat mitra keluarga dan juga good people, nah terkait dengan judul hari ini seberapa dekat kita dengan kanker prostat, langsung saja ya bisa ditanyakan di kolom komentar pertanyaan kepada dokter Ishak, jadi nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Nah khususnya untuk pertanyaan yang sudah masuk, 10 orang yang beruntung kita akan bagi voucher potongan 200.000 untuk pemeriksaan tes PSA di mitra keluarga. Lumayan ya diedukasi bersama dokter Ishak, nanti juga bisa kalau beruntung bisa mendapatkan potongan 200.000, cukup lumayan. Nah, terkait para good people dan juga sobat mitra keluarga yang baru bergabung, jadi jika ingin bertanya bersama dokter Ishak lebih lanjut dan secara langsung ya, bisa langsung saja ke mitra keluarga Kalideres di hari Rabu jam 18 hingga jam 20 dan juga hari Sabtu jam 9 hingga jam 11 siang. Dok, untuk menyambung penjelasan dokter terkait tes PSA tadi, untuk tes PSA sendiri pemeriksaannya itu apakah ada preparation sebelumnya yang harus dilakukan pasien ya dok? Syarat-syaratnya mungkin dok sebelum datang ke vaskes. Ya silakan dok. Ya, jadi untuk pemeriksaan tes PSA itu kita akan ambil sampel darah dari pasien. Jadi untuk sebelumnya sih nggak usah ada persiapan apa-apa ya. Mungkin, tapi yang perlu kita perhitungkan adalah kayak gini. Kalau misalnya pasiennya itu ada pasang kateter atau ada kesulitan tidak bisa kencing dan lain-lain, ya mungkin kita bisa antisipasi bahwa kemungkinan hasil PSA-nya akan menaik gitu. Walaupun nggak ada hubungannya sama kanker prostat. Paling seperti itu aja sih. Tapi kalau persiapan lainnya nggak ada khusus. Oke, baik dok. Satu lagi dok terkait pemeriksaan PSA. Tadi dokter Ishak sempat juga sampaikan kanker prostat biasanya datang di usia 40 ke atas ya dok. Berarti deteksi dini ini dilakukan untuk usia 40 ke atas atau bagaimana dok? Saya sarankan untuk 50 tahun ke atas sudah mulai kita coba deteksi dini ya. Jadi deteksi dini saya maksud apa ya, kalau misalnya memang ada pertama, kalau kanker prostat biasa keluhan awalnya itu keluhan berkemih. Keluhan berkemihnya kayak apa sih? Contohnya pancaran kencingnya melemat atau pancaran kencingnya harus mengeden. Terus kalau kencing rasanya nggak tuntas, kencing menetes,
Jadi itu ada keluhan masalah berkemih, yang datang ke saya, ya akan saya tawarkan, Bapak kalau mau kita juga sekalian periksa PSA ya Pak ya, untuk screening awal gitu. Itu biasanya untuk pasien-pasien di atas 50 tahun yang mulai saya sarankan untuk screening. Oke, tapi kalau misalkan ada pasien yang usianya di bawah 50 datang untuk secara awareness diri sendiri pemeriksaan PSA, apakah dianjurkan atau tidak ya dok? Kalau saya memang misalnya nggak ada keluhan, saya nggak gitu menganjurkan. Kecuali pada kasus-kasus yang memang pasien itu datang dengan adanya keluhan berkemih gitu ya. Jadi keluhan berkemih, terus ada pemeriksaan colok dubur, saya merasakan bahwa prostatnya ukurannya besar untuk seusianya, terus ada benjolan, dan saya tanyakan, Bapak, apakah di keluarga ayah atau saudara laki-laki punya riwayat kanker prostat sebelumnya apa enggak gitu, dan mereka punya riwayat tersebut, maka baru akan saya anjurkan. Tapi kalau ada dendet, saya nggak akan menganjurkan untuk periksa PSA. Oke dokter, cukup jelas sih dok. Dok ini menyambung pertanyaan dari akun Char Juntak. Nah ini mungkin terkait dengan hobi ya dok ya. Di masyarakat Indonesia, apalagi netizen plus 62 nih dok. Kalau lagi pandemi ini kan muncul hobi yang baru-baru nih dok. Dan ini pertanyaannya, dokter kalau sering sepedaan, nah ini bisa prostatitis atau enggak? Nah, itu mitos atau fakta nih dok? Jadi bahas mitos fakta ya dok. Silakan dokter. Nah, sejauh ini sih nggak ada data bilang bahwa seringnya naik sepeda akan menyebabkan prostatitis ya. Saya pun juga, personally saya juga sering naik sepeda, jadi sejauh ini saya nggak ada keluhan seperti itu juga. Berarti termasuk mitos ya dok ya? Ya, mitos saja. Oke, nah mungkin kalau sering sepedaannya bersamaan dengan faktor-faktor yang lain ya dok ya bisa menjadi faktor resiko, tapi kalau itu mungkin harusnya enggak ya dok ya bersepeda. Nah dok mungkin menyambung untuk mitos dan fakta ya dok ya. Sebetulnya mitos apa lagi sih yang harus dibuang di masyarakat terkait kanker prostat nih dok? Mungkin kan dokter sering dicurhatin pasien ya dok ya. Oke. Kalau pas mitos yang di pasien itu yang pernah saya itu sih biasanya, dok kalau makan tomat tuh bisa mengurangi risiko kanker prostat nggak ya? Yaitu menurut saya itu nggak ada data-data seperti itu ya. Kalau misalnya makan tomat, risiko kanker prostatnya akan menurun, nggak ada ya. Kalau yang mitos lainnya, apakah paling sering ya apakah frekuensi berhubungan seksual itu dapat mengurangi terjadinya kanker prostat atau tidak? Jadi memang saya pernah coba cari karena pasien itu pernah menanyakan, memang ada satu studi, saya lupa studinya dari mana ya, kalau memang berhubungan seksual dengan pasangan secara rutin bisa menurunkan terjadinya risiko kanker prostat. Itu ada studinya, cuman ya namanya penelitian ya, itu kita harus lihat studi desainnya. Jadi nggak semua penelitian yang dipublikasi itu data-datanya bisa kita pertanggungjawabkan ya. Tapi ya itu sih yang biasa mitos yang saya dengar ya, dan saya tahu ya. Oke dok, kalau mitos sering kencing itu menjadi penyebab kanker prostat dan juga mitos bahwa untuk pemeriksaan itu hanya untuk orang yang sakit atau punya gejala, itu bagaimana dok terhadap kanker prostat sendiri? Kalau sering kencing, nah kalau saya sering kencing itu tuh penyebabnya luas ya, nggak cuma masalah prostat aja bikin sering kencing. Infeksi saluran kencing, infeksi saluran kemih pun bisa menyebabkan sering kencing. Jadi tergantung pas pasien datang dengan keluhan sering kencing, ya kita harus lihat pasiennya usianya berapa, laki-laki perempuan, usianya berapa. Oke, ini kan prostat, kita ngomong laki-laki, usianya berapa tahun. Apakah ada pembesaran prostat yang kita raba pada saat colok dubur atau pada saat kita USG. Jadi itu semua data-data itu akan memberikan dokter urologi gambaran penyebab sering kencingnya apa. Gitu. Dan nggak sering kencing itu itu adalah sebuah gejala deh, masalah, bukan penyebab. Jadi kita nggak bisa ngomong sering kencing maka jadi kanker prostat, bukan. Tapi kalau misalnya sering kencing bisa jadi salah satu gejala dari kanker prostat, itu bisa. Karena kanker prostat bikin prostatnya besar, jadi kencingnya nggak tuntas, makanya baru kencing sebentar udah mau kencing lagi. Atau kanker prostatnya gede, kencingnya nggak lancar, bikin infeksi saluran kemih, makanya jadi sering kencing. Itu. Jadi jangan menjadikan keluhan itu bahwa sering kencing itu adalah sebuah gejala, bukan penyebab.
Nah, kalau untuk pemeriksaan kanker prostat itu hanya untuk orang yang sakit, ya enggak juga gitu loh. Masalahnya keluhan orang itu berbeda-beda, terus ambang keluhan tiap pasien itu berbeda-beda. Ada pasien bilang, pasien A, dia sebenarnya pancaran kencingnya udah terganggu, cuma dia nggak kerasa. Menurut dia itu fine-fine aja gitu. Tapi pas kita periksa dengan alat pancaran kencing, oh ternyata pancaran kencingnya udah melemah gitu. Walaupun dia secara subjektivitas itu dia merasa tidak, dia fine-fine aja gitu. Jadi ada pemeriksaan-pemeriksaan objektif yang bisa memberikan kita gambar bahwa pasien ini ada sebuah gejala yang dia tidak rasakan secara subjektif gitu. Jadi pentingnya itu adalah untuk kita memeriksakan diri, kita lebih aktif, nggak apa-apa, mendingan kita early detection daripada kita terlambat deteksinya. Kenapa? Karena kalau untuk kanker prostat sendiri, early detection itu akan sangat meningkatkan life expectancy-nya. Jadi walaupun dia terdiagnosa dengan kanker prostat, kalau kita deteksi dini dan kita tangani dari awal, maka perkiraan lama hidupnya pun juga akan sangat lama sekali gitu loh. Gitu. Jadi itu pentingnya untuk deteksi dini ya. Namanya deteksi dini itu bukan untuk orang yang sakit berat, bukan. Deteksi dini ya untuk orang-orang yang nggak ketahuan, nggak kelihatan sakit awalnya. Gitu. Itu pentingnya sih. Baik. Mendingan pendaftaran ya dok di awal ya. Kalau di belakang namanya penyesalan ya dokter ya. Iya, betul. Oke, dok ini menyambung mungkin tadi dokter Isa sempat sampaikan deteksi dini tes PSA. Jadi ini cukup menarik jadi bahan diskusi. Ada pertanyaan dari akun rusli.kevin. Nah, sebetulnya untuk medical check up apa sih yang harus kita lakukan untuk kanker prostat nih dok? Nah, mungkin kalau tes PSA, colok dubur, mungkin ada yang lain meskipun kalau tadi rekomendasi dokter Isa kan kalau tes PSA di bawah 50 tanpa ada keluhan tidak belum disarankan ya dok ya. Mungkin selain itu apakah ada medical check up yang lain dok untuk kanker prostat deteksi dininya? Ya, jadi untuk deteksi dini, selain kita cek colok dubur, PSA, kita juga boleh mengajukan untuk pemeriksaan USG, gijabuli, dan prostat. Jadi kita USG, gijabuli, dan prostat, kita bisa mengukur volume prostatnya, terus apakah ada perubahan pada ginjal, apakah seperti pembengkakan, dan lain-lain. Nah, terus selanjutnya kita bisa melakukan pemeriksaan namanya uroflometri. Jadi uroflometri itu adalah alat, dia bentuknya seperti funnel, nanti dia pasien diminta untuk berkemih pada alat funnel tersebut. Nanti secara langsung pas pasien berkemih, kita akan tahu kecepatan pancaran kencing pasien itu seberapa kencang dalam satuan mililiter per detik. Nah, dari situ kita tahu apakah pancaran kencing pasien ini bagus atau bermasalah. Dan banyak pasien keluhannya nggak ada, tapi pas saat saya minta uroflometri, ternyata pancaran kencingnya bermasalah. Mereka kayak, oh ya dok, saya nggak tahu gitu. Ya itu adalah pemeriksaan objektif yang bisa kita tawarkan kepada pasien. Iya. Halo, dokter Isa? Ya. Tadi sempat terputus ya dok ya? Oh. Oke, tapi saya sempat dengar sih dok penjelasan dokter terkait untuk melakukan pemeriksaan selanjutnya. Baik, cukup dok atau ada lagi yang mau disampaikan untuk deteksi dininya dok? Deteksi dini, ya kalau misalnya untuk dari saya sih cuma pesan aja, maksudnya lebih baik untuk deteksi dini ya daripada sudah ada keluhan, udah ada gejala dan penyebaran kanker ke organ-organ lain sih. Ya. Mendingan kita dari awal kita lebih aware dengan kondisi seperti ini dibandingkan kita menyesali di kemudian hari ya. Dan untuk pemeriksaan PSA itu sendiri juga sebenarnya nggak gitu mahal ya, jadi menurut saya cukup affordable. Nah, yang pengen saya sampaikan mungkin saya tambahkan ya, kalau misalnya pemeriksaan PSA-nya itu normal gitu, perlu nggak sih kita cek PSA lagi gitu? Itu pasti mungkin ada yang menanyakan seperti itu, mungkin nggak kepikiran. Jadi kalau misalnya PSA-nya di bawah 4, jadi cut off point kita tuh di
kalau normal itu di bawah 4 ya cutoff point kita ya. Jadi kalau di bawah 4, perlu nggak pasien itu cek PSA lagi? Jawabannya perlu. Kapan? Ya kalau mau setahun sekali aja kita periksa. Ya, setahun sekali cek PSA ulang aja. Setahun sekali. Ya. Terus kalau misalnya selanjutnya lagi, kalau misalnya PSA-nya ternyata pas diperiksa lebih dari 4, lanjutannya apa? Gitu. Apa implikasinya? Oke, kalau lebih dari 4 itu dan misalnya teraba adanya benjolan di prostat, ya maka saya sih bisa mengajukan untuk langsung dilakukan tindakan biopsi prostat. Tapi kalau misalnya pasien masih ragu-ragu atau masih mungkin mencari, oh bener nggak sih ini saya harus biopsi apa enggak? Ya udah, kalau mau kita lakukan MRI prostat namanya. Nah, MRI prostat itu akan memberikan kita gambaran namanya Pirat score. Ya. Pirat score ini ada Pirat 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi semakin tinggi, Pirat 4 sampai 5 itu kita sebut mempunyai high likelihood of having prostate cancer. Jadi kalau memang Piratnya 4 sampai 5 dari hasil MRI dan PSA-nya juga naik, maka ini menurut saya akan sangat menganjurkan pada pasien, oh ini benar-benar harus dibiopsi. Kita ambil jaringannya, terus nanti dari jaringannya kita lihat gitu loh. Ini beneran prostate cancer apa bukan? Gitu. Ya kalau nggak bukan prostate cancer, ya bagus dong. Lebih baik, oh ya ini udah aman. Gitu. Tapi kalau memang prostate cancer, ya oke, at least kita udah menemukan pada awal. Jadi kita bisa mulai staging, dan hopefully kita bisa menemukan di stadium awal, jadi penanganannya juga bisa lebih optimal. Ya gitu aja sih yang mau saya sampaikan. Oke. Baik dok, sangat jelas sih dok penjelasan untuk tes PSA. Jadi para good people dan sobat Mika, untuk tes PSA sendiri ini sempat ada juga yang menanyakan apakah sampel hanya diambil dari darah. Mungkin saya ulangin informasi dari Dr. Ishak, memang untuk tes PSA diambil dari darah. Nah ini bisa dilakukan di seluruh mitra keluarga ya, di seluruh cabang mitra keluarga. Jadi kalau misalkan memang rumahnya itu di daerah Kemayoran, dekatnya dengan Kemayoran, silakan datang, ataupun di Pondok Chandra silakan. Tapi saat ini untuk yang bergabung bersama kita malam hari ini adalah mitra keluarga Kalideres. Dr. Ishak ini berpraktek di mitra keluarga Kalideres. Nah, terkait tes PSA sendiri, sebetulnya para good people bisa melakukan reservasi pemeriksaan via website www.oneonco.co.id. Sudah tersedia untuk pemeriksaan PSA tes, jadi tidak perlu ke Vaskes untuk appointment, tapi di rumah aja bisa akses. Nanti jika sudah terjadwal, tinggal datang saja sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh customer ataupun pasien. Langsung aja kunjungi website kami www.oneonco.co.id untuk melakukan tes PSA di Rumah Sakit Mitra Keluarga. Ya tersedia di 17 cabang mitra keluarga ya. Baik. Nah dok, ada pertanyaan lagi nih dok terkait dengan kondisi pasien, tapi sebentar. Ini sepertinya pertanyaan keputus sih, sempat bertanya terkait kondisi ayahnya yang usia 84 tahun, stroke dan prostat, namun sering kesakitan. Terus terputus di tempat saya. Mungkin Ibu Esianti bisa mengetikkan di kolom Q&A biar tidak terputus di kolom chat ya Bu. Jadi bisa kita bantu bacakan untuk dijawab oleh Dr. Ishak. Nah, dok, selanjutnya nih dok, olahraga apa sih yang disarankan untuk mengurangi pembesaran prostat ataupun faktor resiko dari kanker prostat dok? Semua olahraga sih menurut saya boleh kita lakukan ya. Jadi maksudnya olahraga apapun yang aerobik ya, lebih lamanya lebih dari 30 menit, itu semua boleh ya, boleh kita lakukan ya. Jadi jangan usah takut, olahraga apapun, mau lari boleh, mau sepeda, mau berenang, apa aja boleh kok. Semua olahraga. Yang penting olahraga teratur 3-5 hari seminggu dan lamanya minimal 30 menit ya. Oke, lamanya 30 menit ya dok ya. Oke, para good people dan juga sobat Mika, jangan lupa sampaikan pertanyaan kepada Dr. Ishak di kolom komentar ataupun Q&A. Nanti kita akan bantu bacakan dan kita akan ada bagikan 10 voucher potongan 200.000 untuk bisa dilakukan tes PSA di Rumah Sakit Mitra Keluarga.
Jadi jangan lewatkan untuk giveaway-nya di IG Live malam hari ini. Semua pertanyaan langsung saja disampaikan. Baik. Oke dok, ini sepertinya sudah ada untuk pertanyaan yang nyambung terkait kondisi pasien ya dok ya. Sepertinya ini seperti konsultasi, tapi boleh sedikit aja ya dok ya. Mungkin kondisinya ayahnya usia 84 tahun, stroke dan prostat dengan ukuran 37. Menggunakan kateter sejak Juli 2021 dan sering kesakitan BAK keluar di luar kateter. Lalu kondisinya, sebentar dok, keputus. Nah, sejak mulai pasang hingga rutin ganti kateter, mentok dan berdarah, apakah itu berbahaya? Putus ya? Iya, dokter. Saya dengar suara dokter sih. Suara saya apakah terdengar, dok? Maaf, agak putus-putus ya. Internetnya kayak lagi agak kurang baik koneksinya. Oke. Sekarang cukup jelas, dok, suara saya? Masih putus-putus ya. Masih putus-putus ya, dok? Oke. Nah, sekarang mungkin kita tunggu. Sekarang jelasin. Udah. Sekarang cukup udah jelas. Jelas, dok? Ya, jelas sekarang. Oke. Nah, ini dok, kondisi ayahnya yang usia 84 tahun dan sudah pasang kateter, dok. Nah, sejak rutin ganti kateter, itu ternyata selalu sulit dan mentok serta berdarah. Apakah itu berbahaya, dok? Oke. Udah. Ya, oke. Kita kan karena ini pertanyaan di Q&A ya, jadi agak sulit. Dengan data yang sedikit agak sulit ya. Ya, cuman kalau memang misalnya suka mentok dan agak berdarah, ya tergantung yang masang siapa sih sebenarnya ya. Cuman mungkin pada beberapa kasusnya prostat, mungkin prostatnya itu memang besarnya mendesak ke arah saluran kencing, sehingga pas saat kita pasang kateter itu terasa seperti mentok gitu ya. Jadi sebaiknya untuk ganti kateter dilakukan oleh tenaga medis yang profesional gitu. Jadi nggak sembarangan ganti kateter. Apalagi udah pasiennya stroke ya, kateternya juga harus dijaga kebersihannya supaya nggak infeksi. Jadi kalau memang misalnya sering mentok, sering bermasalah, mungkin dibawa ke dokter urologi untuk diganti kateternya gitu ya. Karena biasanya dokter urologi lebih berpengalaman jauh dalam pengemasan penggantian kateter gitu. Itu sih. Oke, baik dok. Dok, menurut pengalaman dokter Ishak sendiri, apakah memang kanker prostat ini memang banyak ditemukan pada pria ya dok ya? Karena kan memang kalau kita tarik data di Globoken, kanker prostat itu menduduki peringkat kelima nih dok ya. Sedangkan berita kanker prostat ini naik saat Presiden ke-6 kita, yaitu Pak SBY, didiagnosa kanker prostat. Namun pada aktualnya nih dok, apakah ini kanker prostat datang dengan kondisi sudah stadium lanjut atau bagaimana sih dok sebetulnya yang terjadi di aktualnya ataupun di lapangan dok? Untuk bisa meningkatkan awareness deteksi dini para viewers malam hari ini nih dok. Ya, jadi sebenarnya sih udah saat ini terjadi shifting ya. Terjadi shifting dari yang tadinya kanker prostat ini biasanya ditemukan pada stadium lanjut yang sudah menyebar luas ke tulang dan organ lainnya. Terjadi shifting ke arah lebih banyak kanker prostat yang ditemukan pada stadium awal. Jadi memang progress shifting ini sudah mulai terlihat dalam beberapa tahun terakhir ya. Dan dengan kejadian Bapak SBY di kanker prostat ini lebih meningkatkan awareness terhadap kanker prostat jauh lagi ya. Awal ceritanya kenapa awalnya masih banyak ditemukan dengan stadium lanjut ya karena pemeriksaan PSA itu tidak tersedia di semua rumah sakit. Availability pemeriksaan PSA itu yang sangat terbatas sehingga terutama di daerah ya sehingga tidak banyak pasien itu ditemukan PSA-nya meningkat. Jadi kita nggak pikirkan untuk ini mesti kita biopsi prostatnya gitu. Jadi by the time prostatnya sudah progresif, udah menyebar luas, baru kita, ini jangan-jangan kanker prostat gitu, baru kita periksa, dan akhirnya kita baru biopsi, hasilnya memang kanker prostat. Gitu. Jadi itulah turning point-nya adalah ketersediaan pemeriksaan PSA. Dan kebetulan rumah sakit kita ini
memiliki fasilitas untuk pemeriksaan PSA. Jadi itu sebuah opportunity ya, yang untuk saya sih, menurut saya itu sebuah opportunity yang harus kita tanamkan kepada pasien gitu loh. Bahwa pemeriksaan PSA ini walaupun cuma periksa darah, tapi implikasinya sangat besar. Gitu. Baik, itu biasanya berapa lama sih dok hasilnya keluar dan setelah hasil keluar otomatis bisa konsultasi kembali bersama klinisi ataupun dokter Ishak ya di Mitra Keluarga Kalideres dan selanjutnya bisa dilakukan diskusi di posisi selanjutnya ya dok ya seperti dokter tadi sampaikan Betul. jika nilainya dikurang dari ambang batas harus seperti diulang 1 tahun lagi gitu. Nah untuk mendapatkan hasil tuh kalau di mitra keluarga mungkin dokter mengetahui atau langsung saja kontak ke bagian mitra keluarga dok? Biasanya sih kalau untuk di mitra keluarga Kalideres sih pas saat saya kirim pasien saya untuk periksa PSA, kalau PSA-nya itu meningkat, saya langsung dikabarin sama lab langsung, dok ini pasiennya lab PSA-nya meningkat gitu, lebih dari 4, jadi lebih dari base normal lainnya itu, saya langsung dikabarin tuh segera. Dan itu dalam 1-2 hari udah ada hasilnya. Jadi pas saat pasien datang kontrol ke saya, ya udah, wah Pak, saya udah ini hasilnya begini. Ya sekarang pilihannya Bapak, kalau PSA meningkat, tawarannya bisa ini nih, bisa MRI dulu atau kita persiapkan biopsi dan lain-lain. Oke. Nah, para good people dan sobat mitra keluarga yang belum mengetahui terkait kanker prostat dan tes PSA ya, memang ini cukup menarik karena memang mungkin karena memang belum banyak awareness-nya ya dok ya. Jadi memang macam-macam deteksi dininya ini belum banyak ditemukan di rumah sakit cabang khususnya daerah. Nah, untuk 17 cabang mitra keluarga yang tersebar di Indonesia, karena kita saat ini bergabung IG Live bersama Mitra Keluarga Group ya, tapi hari ini malam ini bersama dengan Mitra Keluarga Kalideres. Langsung saja jika memang sesuai dengan indikasi ataupun ada keluhan atau mau kontrol dulu nih bersama Dokter Ishak, langsung saja ke Mitra Keluarga Kalideres. Jadwal beliau ada di hari Rabu dan Sabtu. Hari Rabu jam 18 hingga jam 20, hari Sabtu jam 9 sampai jam 11. Mau konsultasi dulu boleh ya dok ya, mungkin kalau memang berlanjut untuk tes PSA, jangan khawatir, tidak perlu rujuk ke rumah sakit lain karena mitra keluarga sudah tersedia. Khususnya kalau memang ternyata masih mager nih dok, ternyata mager banget nih kalau mau ke rumah sakit, maunya ke rumah sakit langsung bisa melakukan tes, langsung saja bisa diakses di website kami di www.oneonco.co.id. Sudah tersedia 17 cabang mitra keluarga yang bisa langsung dipilih untuk pemeriksaan tes PSA. Baik. Dok, terkait kanker prostat sendiri nih dok, sebetulnya kan memang ini kanker yang dialami oleh pria. Nah untuk para wanita nih dok, khususnya saya ya dok ya, ini kan pasti saya mendapatkan edukasi yang lebih untuk bisa meningkatkan awareness di keluarga, khususnya untuk ayah ataupun suami ataupun saudara laki-laki. Nah untuk para viewers malam hari ini, dokter boleh sampaikan sebetulnya posisi wanita untuk bisa berpengaruh atau mempunyai peran di kanker prostat itu sebetulnya apa dok? Apakah mengajak pemeriksaan rutin atau bagaimana? Ya, sepanjang pengalaman saya berpraktek sebagai dokter urologi ya saya mendapati bahwa pasien laki-laki itu lebih mempunyai kecenderungan untuk tidak mau berobat ya. Mungkin ya, tapi mereka justru yang lebih mau untuk berobat adalah pasien yang ditemani oleh pasangan istrinya gitu loh. Jadi ya peranan penting wanita adalah ya kita harus mendorong mungkin ya harus bantu dorong suaminya untuk memeriksakan diri gitu loh. Jadi kadang-kadang kalau ada keluhan sedikit ya laki-laki tuh banyak kan ditahan aja gitu. Oh udahlah, gak usah lah berobat dulu lah nanti aja gitu. Padahal gak ada salahnya gitu untuk berobat lebih awal gitu. Lebih baik berobat lebih awal dibandingin nantinya gitu loh. Dan itulah perannya penting untuk para ibu-ibu biasanya. Dan untuk di personally ya, untuk di IG saya sendiri, saya suka sering mengadakan Q&A, banyak kan yang aktif bertanya itu malahan yang ibu-ibu gitu, yang wanita gitu lah. Padahal yang laki-laki, sebenarnya harusnya mereka masalah ada aja, cuma mereka lebih malu-malu atau lebih segan gitu untuk bertanya, untuk memisahkan diri sih. Gitu ya. Itu peranannya wanita di situ ya.
Iya, baik. Mungkin perhatiannya dengan cara mengingatkan dan mengajak ke Vaskes ya dok, khususnya untuk bisa bertemu Betul. dokter Isa untuk kontrol. Dokter, apakah memang sering mengedukasi di akun Instagram pribadi? Boleh nanti disampaikan dok akunnya, barangkali nanti Good People ataupun Sobat Mika ingin follow untuk mendapatkan edukasi lebih lanjut nih dari dokter. Akunnya apa dok? Ya, akun saya di dokter dr titik Isak Deswanto. Jadi saya biasa buat Q&A di Instagram account saya dan saya sering membuat postingan mengenai prosedur-prosedur yang saya lakukan di bidang urologi. Ya, supaya pasien lebih terinform lah. Ya, kadang-kadang karena saya mendapati banyak pasien bingung, urologi itu apa ya, gitu ya. Banyak, nggak usah pasien, teman-teman saya pun nggak tahu urologi itu apa sih, gitu kan. Nah, jadi banyak pada kita kan menangani masalah pemberdayaan saluran kemih dari ginjal sampai kandung kemih, sampai masalah prostat, sampai masalah gangguan fungsi ereksi, gangguan seksual pria, masalah ejakulasi dan sampai masalah infertilitas pria itu sebenarnya adalah ranah urologi. Jadi ya saya mulai aktif di Instagram juga untuk mengedukasi pasien-pasien saya biar mereka lebih aware lah. Jadi mereka tahu, oh kalau ada masalah ini saya boleh konsultasi ke dokter urologi. Oke, baik. Dok, ini saat dokter menjelaskan ada satu pertanyaan yang masuk nih dok. Tadi dokter sempat sampaikan kalau urologi ke ginjal ya dok ya. Tapi kalau kanker prostat ini apakah berhubungan dengan infeksi saluran kemih ataupun batu ginjal dok? Kalau memang misalnya dibilang infeksi saluran kemih atau batu ginjal menyebabkan kanker prostat, nggak ada hubungannya. Nggak ya. Uh, itu kedua entity, dua clinical entity yang berbeda. Sih. Oke, berarti mitos ya dok ya itu ya. Iya. Iya, ini memang kalau di Indonesia kebanyakan mitos nih. Tapi harapannya kalau ada mitos gitu, kalau ingin mengklirkan, langsung saja mengunjungi vaskes terdekat, langsung ke dokter terkait ya. Yang kalau misalkan Iya. hubungannya dengan kandung kemih, langsung ke dokter urologi. Nah, dokter Ishak ini ada di mitra keluarga Kalideres. Daripada nanti ke Google atau Mbah Dukun, nanti malah nyasar-nyasar ya dok ya. Iya, banyak kan kalau orang Indonesia malah lebih demen dengar kata orang gitu. Dengar mitos, lebih dengar kata orang-orang yang bukan bidangnya, yang bicara bukan di bidangnya, yaitu agak sedih sebenarnya. Karena banyak misleading information di luar sana gitu loh, dan misleading information itu bisa berakibat fatal buat kesehatan mereka. Itu sih ya pentingnya peranan semua dokter dan tenaga medis untuk kita lebih meningkatkan awareness terhadap penyakit-penyakit ini. Oke, Dok, mungkin sebelum kita tutup untuk IG Live malam hari ini, saya pastinya akan minta closing statement dari Dokter Ishak. Nah, tapi sebelumnya mungkin saya reminder kembali kepada para viewers malam hari ini bersama dengan mitra keluarga Kalideres ya. Jadi judul kita yang sudah saya sematkan di bawah ini kan seberapa dekat kita dengan kanker prostat. Sudah dijawab juga untuk penyebabnya itu apa, mitos dan fakta, apalagi ini sudah IG Live ketiga untuk serial kanker prostat, khususnya difokuskan untuk bisa segera deteksi dini dan juga tes PSA. Nah, tes PSA bisa dilakukan di mitra keluarga, sampelnya itu darah, langsung saja mengunjungi mitra keluarga terdekat karena tersedia di seluruh cabang mitra keluarga. Nah, silakan nih dok untuk closing statement malam hari ini terkait bagaimana sih untuk pesan-pesan di masyarakat awam, apalagi sekarang di era pandemi ya dok harus aware terhadap berbagai penyakit. Nah, khususnya untuk kanker prostat ini dihubungkan dengan tes PSA. Apa sih yang harus kita serap malam hari ini dok? Silakan dok. Ya, jadi kalau memang misalnya khusus untuk para laki-laki yang usianya sudah menjelang usia 50 tahun ke atas, dan apabila terutama yang ada keluhan masalah berkemih, jadi jangan takut atau ragu-ragu untuk mengkonsulkan diri ke dokter urologi gitu. Maksudnya supaya ya kita bisa memulai untuk deteksi dini gitu. Jadi lebih baik, walaupun di tengah, saya tahu sih tengah pandemi ini memang agak meragukan menakutkan untuk rumah sakit ya. Cuman kalau kita mau nunggu pandemi selesai untuk berobat mau sampai kapan gitu loh. Pandemi ini ya kita untuk COVID saya nggak akan rasa ada endpoint dari COVID gitu loh. Tapi instead kita harus belajar untuk hidup dengan COVID saat ini untuk tetap hati-hati, tetap jaga protokol kesehatan.
Tapi jangan pernah jadikan pandemi ini sebagai alasan buat kita untuk kita nggak berobat, untuk kita negligent terhadap diri kita sendiri. Gitu. Itu sih yang pengen saya sampaikan kepada teman-teman di sini. Gitu. Oke, thank you dokter. Waktunya malam hari ini mungkin sebelum closing, saya ada sedikit informasi dari Mitra Keluarga Kalideres. Jadi bagi sahabat Mika dan juga Good People yang masih banyak pertanyaan yang ingin disampaikan ke dokter Ishak, langsung saja konsultasikan kesehatan kalian langsung dengan dokter Ishak nih. Bisa mengunjungi Mitra Keluarga Kalideres setiap hari Rabu jam 18 hingga 20 WIB, ataupun hari Sabtu jam 9 sampai 11 WIB, atau bisa buat janji dengan dokter Ishak melalui website www.mitrakeluarga.com, ataupun memang dibutuhkan layanan telekonsultasi ataupun video call dengan dokter spesialis di Mitra Keluarga, langsung saja dengan aplikasi Altea Care. Nah, saat ini tersedia voucher gratis juga. Nah, jika memang download aplikasi Altea Care di Play Store ataupun App Store. Nah, untuk closing dari kami dari One On Call, terima kasih kepada Mitra Keluarga sudah memberikan kesempatan untuk kolaborasi IG Live. Ada 3 series nih dok, untuk kanker prostat. Harapannya untuk bisa memberikan edukasi dan awareness untuk deteksi dini. Sekali lagi, tes PSA untuk deteksi dini kanker prostat bisa dilakukan di 17 cabang Mitra Keluarga. Langsung saja mengunjungi Mitra Keluarga terdekat atau appointment di website kami di www.oneonco.co.id, pilih tes PSA Mitra Keluarga. Jadi di rumah aja kita bisa appointment, jadi kalau sudah dapat jadwal tinggal datang ke Rumah Sakit Mitra Keluarga dan langsung tes, nggak perlu antri-antri lagi. Terima kasih Dokter Ishak untuk waktunya malam hari ini, sehat selalu, sampai jumpa di event berikutnya. Selamat malam. Baik. Dok. Selamat malam.